Bapak Agus selaku dosen pengampu di mata kuliah Manajemen Pelatihan dan Pengembangan SDM. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Putra Nayanti dengan tim 057. Saya Pakai Helena Putri dengan tim 055. Saya Vivianisa Asyadi dengan tim 056. Izin mempresentasikan tentang peningkatan kompetensi pemandu wisata, pelatihan komunikasi efektif dan storytelling di PT Pesona Citra Wisata. Yang pertama adalah latar belakang dan studi kasus. PT pariwisata yang kompetitif menuntut kualitas pelayanan tinggi. Pemandu wisata sebagai garda terdepan perusahaan berperan penting dalam memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Studi kasusnya, identifikasi masalah melalui TNA menunjukkan kurangnya kemampuan komunikasi efektif dan wawasan destinasi pada sebagian pemandu wisata. Dampaknya, terasa monoton, pengalaman wisata kurang berkesan, dan citra perusahaan yang terpengaruh. Solusinya, pelatihan terfokus pada peningkatan komunikasi dan storytelling destinasi. Selanjutnya ada analisis kebutuhan pelatihan. Yang pertama metode TNA, itu survei wisatawan, wawancara pemandu wisata, observasi lapangan, dan evaluasi umpan balik pelanggan. Tujuannya, mengembalikan dan meningkatkan standar pelayanan prima perusahaan. Untuk fokus pelatihan ada 4. Yang pertama, komunikasi efektif, verbal dan non-verbal. Yang kedua, teknik storytelling destinasi, sejarah, budaya, dan daya tarik. Yang ketiga, etika pelayanan profesional dan holding complaint. Dan yang keempat, psikologi wisatawan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama itu meningkatkan kompetensi pemandu wisata dalam yang pertama komunikasi efektif dan persuasif, kedua storytelling yang menarik dan informatif, ketiga etika pelayanan profesional dan berorientasi pada kepuasan pelanggan, yang keempat healthy complaint dengan solusi yang tepat. Yang kedua itu sasaran peserta itu nanti kita ke pemandu wisata baru dan karyawan yang membutuhkan peningkatan dalam public speaking dan narasi itu. Selanjutnya yaitu komponen modul pelatihan. Nama modul kita nanti yaitu pelatihan pemandu wisata profesional dengan komunikasi dan storytelling. Materi utamanya ada 4, yaitu pertama dasar public speaking dan komunikasi efektif. Isinya nanti teknik vokal, bahasa tubuh, membangun percaya diri. Yang kedua teknik storytelling destinasi, itu menggali potensi cerita, menyusun narasi yang menarik, dan visualisasi. Ketiga, etika pelayanan dan profesionalisme toolkit. Nanti standar penampilan, perilaku, dan interaksi dengan wisatawan. Dan terakhir yaitu handling complaint dan fisiologi wisatawan. Itu nanti mengidentifikasi kebutuhan, memahami karakter, dan memberikan solusi. Selanjutnya metode pelatihan nanti yaitu yang pertama ceramah interaktif dan diskusi. Nanti isinya itu studi kasus dan berbagai pengalaman. Kedua, simulasi dan role play narasi itu. Nanti latihan di depan kamera dan depan baliknya. Ketiga, on the job training, praktik terpandu lapangan. Nanti kita isinya itu aplikasi langsung di destinasi wisata. Yang terakhir, umpan balik dan koreksi intensif dan instruktur dan sesama peserta. Selanjutnya itu simulasi dan pelaksanaan latihan. Tujuannya adalah memberikan pengalaman nyata dalam mempraktikkan narasi tur, komunikasi efektif, dan etika pelayanan secara terpadu di lapangan. Untuk tahapannya yang pertama ada orientasi selama 2 jam, yaitu pengantar pelatihan, penjelasan tujuan dan output, pembagian kelompok, dan SBK. Untuk tahapan kedua yaitu pemberian teori intensif selama 2 jam, yaitu dasar public speaking, etika dan handling, complaint, teknik storytelling. Yang ketiga simulasi dan role play dilaksanakan selama 3 jam, yaitu dengan latihan narasi tur, simulasi menghadapi berbagai karakter wisatawan, umpan balik, dan struktur. Yang keempat, praktik terpadu lapangan selama 2 jam, yaitu menerapkan komunikasi, storytelling, dan etika pelayanan di area simulasi wisata atau destinasi nyata. Yang kelima, evaluasi dan refleksi selama 2 jam dengan penilaian teori dan praktik, diskusi hasil, identifikasi area perbaikan.
Yang terakhir yaitu penutup dan sertifikasi dapat selama 1 jam dengan penyampaian hasil pembagian sertifikat Corporate Excellence atau motivasi. Kemudian ada evaluasi pelatihan dengan metode Kirkpatrick 4 level. Yang pertama ada reaksi, yaitu kepuasan peserta terhadap materi, fasilitator, dan fasilitas pelatihan seperti kuesioner. Yang kedua ada pembelajaran dengan pretest dan post-test, atau peningkatan pengetahuan dan keterampilan komunikasi, storytelling, etika pelayanan. Kemudian ada perilaku, yaitu observasi saat simulasi dan praktek lapangan, perubahan sikap dan perilaku dalam melayani wisatawan. Yang terakhir ada hasil, yaitu peningkatan kualitas narasi tur, peningkatan kepuasan wisatawan, atau survei umat dari pelanggan, peningkatan citra perusahaan. Yang terakhir di sini ada output dan dampak pelatihan. Untuk modul panduan narration grid serta sertifikat Corporate Excellence. Yang kedua ada peningkatan kemampuan komunikasi dan storytelling yang signifikan. Yang ketiga ada peningkatan profesionalisme dan sikap pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Yang keempat ada pemandu wisata lebih percaya diri dan siap menghadapi berbagai karakter wisatawan. Yang kelima, narasi tur menjadi lebih menarik, informatif, dan berkesan. Dan yang terakhir adalah kepuasan wisatawan meningkat, reputasi perusahaan semakin baik, dan daya saing menggerak. Cukup sekian presentasi dari kelompok 7. Tentu saja